wilayah 17, wilayah 14, Kecamatan Pondok Setuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10-17-71 Umum, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Guru, staf pengajar SD Negeri 10-17-71 Umum. Di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu selama saya mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Jadi susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama nanti kita awali dengan doa, kemudian yang kedua nanti sepatah dua patah kata dari Bapak Pengawas, yang ketiga nanti sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat nanti akan saya laksanakan kegiatan presentasi saya, dan yang terakhir akan kita tutup juga dengan doa. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita lanjutkan acara yang kedua. Sepatah dua patah kata dari Bapak Pengawas kita. Kepada Bapak Pengawas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah melakukan kita di pagi hari yang cerah ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang juga sudah bersama kita, dan juga tenaga pendidikan yang lainnya. Kepada Kepala Sekolah kami persilakan. Di modul 14 ada budaya positif, suatu kebiasaan yang bernilai positif. Buat restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan jika mereka misalnya berbuat kesalahan. Harus kita awali dari segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, artinya bahwasanya setiap manusia itu mempunyai kesalahan, ya, tidak ada yang sempurna. Dan dalam hal itu, untuk menghilangkan rasa takut dan cemas dalam diri anak ketika dia berbuat salah, kita harus menstabilitaskan identitas. Artinya, nah, ibu juga pernah loh berbuat salah, gak hanya kamu. Cuma kalau sudah tahu salah, tidak diulangi lagi. Jadi seperti itu kita mengarahkan mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita membuat apa nanti risikonya kalau kamu lanjutkan perbuatan yang salah itu, apa nanti akibatnya. Jadi harus ada di situ kegiatan saling tanya jawab si guru dengan si murid, jangan langsung memarahinya seperti itu, ya, tanpa mengetahui. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kita tanya, kalau kamu nanti sudah seperti ini, apa nanti kira-kira? Apa nanti yang kamu dapatkan? Otomatis yang baik. Kalau kamu tidak mau berubah dari perbuatan kamu, nanti apa yang akan terjadi? Jadi kita buat tanya jawab dengan murid sehingga dia berpikir sendiri. Lanjut. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui sebagai pendidik.
Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang perlu kita terapkan, yang perlu harus kita bisa lakukan untuk murid adalah sebagai manajer. Karena ketika kita sebagai guru, kita itu sebagai penghukum, kita seringkali tanpa sadar memarahi murid itu dengan membentak, kasar, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti hatinya. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Contohnya kadang kalau ada murid yang melakukan kesalahan, sini kamu dulu, kamu nggak tahu jam berapa nih, langsung dimarah seperti itu. Jadi apapun tadi misalnya situasi yang dalam dari rumah sampai lagi di sekolah, dia sudah down, jadi jatuh dia. Jadi tugas kita sebagai seorang guru tidak harus demikian ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, dia berceramah tetapi menimbulkan kecewaan. Contohnya, nak, kenapa nggak dikerjakan PR-nya? Kamu mau nggak kalau ibu nanti dimarahi kepala sekolah? Kalau kamu nggak kerjakan PR, nanti kan tinggal kelas. Kalau tinggal kelas, bagaimana? Nanti ibu loh ditegur kepala sekolah. Jadi di situ kita kita melibatkan orang lain atas nasihat yang kita berikan kepada murid gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini sebagai teman ya. Kadang kalau marah dia, udahlah, nanti jangan lagi gitu ya. Nah, itu sebagai teman, posisi teman. Tapi itu membuat murid itu tidak mandiri. Tidak mandiri artinya ketika dia ingat bagaimana kita memarahinya, menasihatinya, udahlah ibu itu nanti nggak apa-apa, nggak marah kok. Jadi tidak ada rasa mandiri atau berbuat lebih baik lagi. Kemudian jadi pemantau, misalnya kadang kalau murid ini berbuat salah, kita bilang minggu depan ibu tengok lagi ya. Kalau terlambat lagi nanti dihukum gitu. Jadi kita pantau kegiatannya, apakah minggu depan dia masih terlambat atau bagaimana gitu. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Dalam hal ini seorang guru mampu menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang dibuat siswa itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, saya mencoba membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini bertujuan untuk melatih siswa percaya diri dan lebih disiplin lagi dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dan diharapkan buat kita juga nanti semua dapat menerapkan kegiatan membuat kesepakatan kelas ini dalam kelas kita masing-masing.
kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu tujuannya dibuat untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar kita, untuk melatih kamu lebih disiplin, untuk menaati apa yang sudah kita buat nanti dalam kesepakatan kelas. Mau? Apa contohnya yang mau kita buat dalam kelas kesepakatan kelas kita ini supaya dapat belajar dengan lancar kegiatan belajar kita? Apa coba yang bisa kita buat? Cuci tangan. Cuci tangan Fatin. Apa mau Fatin bilang? Apa coba? Sebagai kelasnya. Hah? Iya ya, jadi kita membuat kesepakatan kelas. Ini berarti kamu iya. Jadi udah banyak kesepakatan kelas kita yang ada. Oke ya, coba kita lihat dulu. Ya udah semua. Ada Rizky. Jadi semua yang sudah kita buat ini harus kita betul-betul sepakati bersama supaya kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Kamu pun harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu tulis ini. Bisa nggak Ibu? Bisa. Bisa nggak Ibu? Bisa. Tepuk semangat. Perkenalkan, nama saya Talenta Nababan, guru kelas 5, teman sejawat dari Ibu Rehmalena Sembiring. Sesuai dengan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Rehmalena Sembiring mengenai kesepakatan di dalam kelas, saya menjadi tertarik membuat kesepakatan tersebut ada di kelas saya supaya seluruh siswa yang ada di kelas saya menjadi termotivasi dan menjadi disiplin dalam pembelajaran kegiatan sehari-hari. Begitu mengenai tanggapan saya. Salam dan bahagia bagi guru-guru hebat. Saya saya siswa kelas 2. Saya di kelas sangat menyenangkan. Kami bermain, menonton tepuk iyel-iyel dan belajar sama bersendiri. Pokoknya senang lah di sekolah kelas siswa 2A.